Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Puji syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita. Mudah-mudahan limpahan rahmat dan inayah serta nikmat yang lain kepada kita ini mampu kita manfaatkan, mampu kita buktikan dengan lebih dekat, lebih tawaduk kepada Allah subhanahu wa ta'ala, terutama adalah lebih bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Para mustami'in yang berbahagia, ketika kita bangun tidur, tentu kita tidak akan ingat apa yang harus kita baca jika kita bangun tidur. Sadarilah bahwa tadi malam, setiap malam Allah itu mematikan kita semuanya dalam keadaan sementara. Namun bagaimana kita bayangkan jika seandainya Allah melanjutkan kematian itu, tentu kita pagi ini tidak akan bisa bangun lagi. Maka ketika bangun, sebaiknya doa itu kita bacakan dengan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Namun apalah arti doa itu jika di awalnya ketika kita mau tidur tidak mau berdoa? Coba bayangkan. Seandainya kita dalam keadaan mau tidur dalam keadaan berhayal, menghayal punya ini, menghayal ingin jadi itu, namun kemudian kita tidur, apakah itu termasuk adalah zikir? Tidak. Maka ruwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda pesan ini kepada Aisyah. Aisyah itu adalah istri daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, putra daripada Umar bin Khattab. Apa katanya? Ya Aisyah, la tanami hatta ta'mali arba'ata asya. Janganlah engkau tidur sebelum mengamalkan 4 perkara. Ini pesannya kepada Aisyah, tetapi karena kita adalah umat Nabi Muhammad, jika itu dilaksanakan tidak jelek, malah lebih baik jika kita itu melaksanakan seperti yang dilaksanakan oleh Aisyah ketika sebelum tidur. Kata Rasulullah kepada Aisyah, la tanami, janganlah engkau tidur wahai istriku, hatta ta'mali arba'ata asya. Jangan engkau tidur sebelum mengamalkan 4 perkara. Yang pertama, hatta tahtamiyal Qur'an. Janganlah engkau tidur sebelum engkau menghatamkan Al-Quran. Menghatam Al-Quran 30 juz. Itu kira-kira kapan kita tidurnya wong 30 juz. Yang kedua, wa hatta taj'alil anbiya laka syufa'a'u yaumal qiyamah. Sebelum tidur, di samping kamu supaya membaca Al-Quran sebanyak 30 juz atau menghatamkan Al-Quran, juga bersolawat kepada para nabi. Insya Allah mereka akan memberikan syafaat kepada kamu. Yang ketiga, wa hatta taj'alil muslimina radina angka, yaitu adalah meminta ampunan, beristighfar, meminta ampun kepada Allah kepada semua manusia yang ada di sekitar kita, baik kepada saudara, kepada keluarga, pada anak, kepada teman-temannya. Yang ketiga, wa hatta taf'ali hajjatan wa umratan, yaitu adalah sebelum tidur di samping menghatamkan Al-Quran, kemudian bersolawat kepada para nabi dan pendahulunya, kemudian minta ampunan kepada sesama muslim, kemudian yang keempat adalah agar melaksanakan ibadah haji dan umroh. Lalu ketika Nabi Muhammad masuk ke dalam kamar biliknya untuk melaksanakan tidur di kamar tidurnya, Aisyah bertanya, ya Rasulullah, saya mau bertanya, kapan saya bisa tidur kalau begitu? Sebelum saya
menghatamkan Al-Quran? Jawabannya singkatnya adalah kamu bisa membaca Al-Quran atau khatam Al-Quran karena kamu mau tidur, bacalah Qul huwallahu ahad 3 kali. Insya Allah 1 kali baca Qul huwallahu ahad, kamu adalah membaca 1/3 daripada Al-Quran. Kalau 2 kali berarti adalah 2/3. Dan kalau kamu membaca 3 kali berarti adalah khatamlah Al-Quran. Cukup membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang kedua adalah bersolawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu termasuk adalah bersolawat. Berapa kali? Monggo silahkan sebanyak-banyaknya boleh. Yang ketiga adalah meminta ampunan kepada seluruh penduduk negeri ini dengan cara Allahumma firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab, boleh. Atau Allahumma firli wali walidayya wali jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat, boleh. Atau yang keempat, sebelum kamu tidur hendaklah berhaji dan berumroh. Bagaimana ya Rasul? Cukup dengan bacaan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak-banyaknya. Jika itu selalu dibaca setiap malam ketika mau tidur, sama halnya engkau sedang berzikir, dan itu dicatat sebagai orang yang sedang berzikir, tentu akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini akan menghilangkan mimpi-mimpi buruk. Dan ketika bangun, ucapkanlah dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Sehingga umur yang kita miliki, yang Allah berikan kepada kita sejak lahir sampai sekarang, mudah-mudahan hidup kita, umur kita bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.